Kan Rusia mengumumkan ya untuk menyetop sementara ekspor bensin dan juga solar untuk semua negara di dunia kecuali negara bekas Uni Soviet. Tanggapan Anda terkait dengan sikap Rusia yang menyetop ini bagaimana? Iya, pertama kita harus lihat latar belakangnya dulu, karena memang dalam beberapa bulan terakhir, Rusia sendiri secara domestik mulai mengalami kelangkaan ya. Jadi supply atau inventory untuk, diesel dan bahan bakar di dalam negeri mereka mengalami penurunan. Ini juga membuat, biaya produksi juga lumayan naik. Tapi karena Rusia menganut paham subsidi juga, jadi, harga di level consumer masih relatif tetap, tapi kemudian ini memberikan beban yang cukup besar ke APBN. Nah, latar belakang inilah yang membuat Rusia akhirnya memutuskan untuk menyetop ekspor, solar dan bahan bakar ke beberapa negara lainnya gitu ya, untuk mengamankan suplai dan persediaan di dalam negerinya. Baik, kalau dari kacamata Anda sendiri terkait dengan artinya kebijakan dari Rusia untuk menyetop begitu ya bensin dan solar ini, apakah akan mengerek harga minyak dunia artinya ke level di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel dan apakah ini juga penyetopan ini menurut Anda apakah akan berlangsung lama? Iya, di satu sisi ini juga akan kembali membuat, harga minyak bisa bergerak naik gitu ya, walaupun memang produknya agak berbeda, tapi dengan kelangkaan yang ada pasti akan ada kenaikan, permintaan dari beberapa oil refineries di luar Rusia gitu ya. Dan ini semakin memperparah sih kondisi, defisit, pasar minyak dunia setelah sebelumnya, Arab Saudi menurunkan output mereka. Kalau kita lihat apakah ini akan berlangsung cukup lama atau tidak, sebenarnya ini tergantung dari, hitung-hitungan seberapa besar potensi pendapatan ekspor yang akan hilang untuk Rusia dibandingkan dengan biaya subsidi bahan bakar mereka di dalam negeri. Saya pikir ini bukan sesuatu yang akan berlangsung cukup lama, tapi ada potensi juga secara politis ya, ini untuk menekan negara-negara lain di Uni Eropa supaya mengalami tekanan biaya energi. Tapi kalau memang alasannya hanya untuk memulihkan supply dan persediaan di dalam negeri, saya pikir harusnya mungkin tidak terlalu lama, antara 1-2 bulan. Baik, lalu terkait dengan energi atau isu untuk artinya melandaikan emisi begitu ya. Kita lihat bahwa hari ini bursa karbon di tanah air ini sudah diresmikan oleh pemerintah. Nah, tapi kita lihat pasar saham kita gitu ya malah berada di zona koreksi. Kita lihat sektor energi ini berada di zona koreksi bahkan pelemahannya cukup signifikan di atas 2%. Menurut Anda sentimen apa yang melatar belakangi saham-saham di sektor energi bahkan tambang ini berada di zona koreksi dengan pelemahan yang boleh dibilang cukup dalam? Ya, walaupun hari ini ada breakthrough ya dari, market kita terkait dengan bursa karbon, tapi memang kalau dilihat penguatan saham-saham yang related dengan bursa karbon atau green economy, itu sudah mengalami rally dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Jadi kalaupun memang hari ini terjadi sell on news atau sell on event di mana, eee, dimulai berlangsungnya bursa karbon, saya pikir itu sesuatu yang normal. Apalagi kita melihat memang sentimen dari sisi market hari ini lumayan jelek ya, terutama di sesi kedua. Jadi saya pikir ini bukan karena bursa karbon atau, yang lainnya, tapi lebih karena sentimen pelemahan rupiah terkait dengan lonjakan dolar indeks ya, yang mencapai level tertinggi dari sejak, September tahun lalu. Baik, lalu terkait dengan bursa karbon sendiri, artinya apakah Anda melihat ini akan berlangsung lama koreksinya terhadap saham-saham di sektor energi atau artinya saham-saham di sektor energi ini koreksinya hanya bersifat sementara saja? Iya, saya pikir mungkin koreksinya akan relatif profit taking karena, ini lebih karena sell on news atau sell on event, karena memang sudah menguat cukup banyak 1 bulan terakhir. Tapi yang perlu kita tunggu adalah bagaimana efektivitas dari bursa karbon ini. Kita akan tunggu, berapa banyak emiten-emiten yang memang terkait dengan bursa karbon dan green energy bisa
memonetisasi bursa karbon yang ada ini, dalam artian bagaimana potensi pendapatan yang mereka bisa dapatkan dari trading karbon kredit yang mereka punya. Baik, lalu mengenai potensi, artinya potensi profitabilitas dan lain sebagainya begitu ya terkait dengan bursa karbon sendiri. Pak Jokowi menyampaikan bahwa sebetulnya potensinya ini bisa mencapai 3.000 triliun rupiah atau bahkan lebih. Bagaimana Anda melihat dari bursa karbon itu sendiri? Bukankah memang dibutuhkan waktu ya? Dan ini kan memang masih cukup asing ya kalau di tanah air. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Adrianus? Iya, karena memang selama ini perdagangan karbon yang dilakukan di Indonesia gitu ya, dilakukan secara B2B gitu. Tanpa ada market yang jelas, tanpa ada benchmark pricing dan juga pencatatan transaksi gitu ya. Jadi kalau dibilang kurang transparan juga iya gitu karena memang dilakukan secara direct trading. Nah, dengan bursa karbon ini diharapkan perdagangan karbon kredit yang tadinya dilakukan secara B2B tadi, bisa dilakukan secara transparan di pasar, sehingga bisa di-track pergerakan harga dan juga dari sisi supply demand, pemainnya menjadi lebih banyak, gitu ya. Jadi akan lebih terbentuk harga yang, lebih lebih baik dan lebih transparan. Nah, ini diharapkan sih bisa membantu dari sisi likuiditas dan, jumlah transaksi yang terjadi di bursa karbon kita. Potensi memang sangat besar sih, Mbak, gitu. Cuman memang perlu waktu untuk, para pemain carbon trading yang tadinya melakukan secara B2B untuk kembali melakukannya di bursa karbon. Baik, artinya dengan kebijakan yang baru ini, artinya dengan juga bursa karbon yang sudah mulai diperdagangkan, ini akan berdampak positif ke saham-saham di sektor pertambangan kita? Ya, untuk sektor pertambangan saya pikir mungkin akan relatif positif juga. Jadi mereka akan bisa mengakses, carbon trading dengan lebih transparan dan harga yang lebih efisien gitu ya. Karena kalau mereka selama ini melakukan melalui B2B, pricing-nya ditentukan oleh pembeli dan penjual saja. Tapi dengan bursa karbon ini ada pengaruh juga dari supply demand, secara keseluruhan sehingga harga yang terbentuk lebih efektif ya. Baik, kalau dari kacamata Anda sendiri terkait dengan harga komoditas energi begitu ya, saat ini kan memang harganya cukup volatile. Bagaimana kaitannya dengan inflasi ke depan? Apakah artinya dengan kenaikan harga energi ini bisa memicu inflasi ke depannya? Ya ini yang agak kita takutkan sebenarnya ya, kalau memang misalnya harga minyak in particular, terus berada di atas level 85-90 US dollar per barel. Sedikit banyak ini akan berpengaruh terhadap harga jual BBM di Indonesia. Walaupun memang ada ketahanan dari sisi subsidi, tapi saya pikir mungkin, tidak akan bisa bertahan cukup lama jika harga minyak ini bertahan misalnya sampai akhir tahun. Ada resiko pemerintah akan melakukan penyesuaian harga terutama untuk Pertalite. Dan kalau ini terjadi saya pikir mungkin akan kembali memicu inflasi ya di domestik, dan ini membuat ekspektasi potensi penurunan suku bunga juga semakin berat gitu ya. Baik, terkait dengan harga minyak ya, kita kembali ke harga minyak yang kalau kita lihat memang ini di-stop oleh Rusia begitu untuk bensin dan juga solar dan kita lihat untuk saat ini harga minyak ini berada di kisaran 100 US dollar begitu ya. Nah, atau mendekati 100 US dollar. Nah, apakah Anda melihat masih ada peluang bagi harga minyak untuk kembali ke level 80 US dollar atau akan bertahan dulu di harga mendekati 100 US dollar atau bahkan lebih begitu? Proyeksi Anda sendiri untuk di beberapa pekan ini seperti apa terkait dengan harga minyak? Kalau harapan sih sebenarnya kita berharap turun ya, Mbak. Cuman kalau dilihat dari sisi seasonal, kita akan memasuki winter season, di mana tanpa ada disrupsi dari sisi supply saja, biasanya harga akan bergerak naik karena demand yang naik gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang di mana salah satu supplier pasar energi terbesar Rusia akhirnya melakukan disrupsi supply gitu ya di pasar global. Jadi saya pikir mungkin kalau ini masih terus berlangsung, harga minyak masih akan bertahan cukup lama ya di atas minimal 80-85 US dollar per barel. Baik, artinya masih akan lebih lama ya untuk winter season ini sendiri? Ya.
Baik, lalu untuk proyeksinya di kuartal pertama di tahun 2024 sendiri, untuk harga minyak ini akan seperti apa? Kalau tadi Anda menyampaikan untuk winter season mungkin di sisa tahun 2023 ini masih, kurang cukup menarik begitu ya. Untuk di awal tahun 2024 akan seperti apa, Mas Adrianus? Iya, biasanya akan ada normalisasi dari sisi, demand gitu ya di kuartal pertama. Jadi saya pikir mungkin akan lumayan mereda harga minyak dunia. Dan kemudian juga operasional dari beberapa, oil field akan lebih optimal di luar, winter season. Jadi saya pikir mungkin harga minyak bisa bergerak di bawah $80 per barel di awal 2024 ya. Baik, lalu kita bergeser ke saham-saham di sektor finansial. Untuk perbankan Big Cap sendiri akan seperti apa nasibnya di perdagangan di pekan ini? Bahkan kalau kita lihat di pekan ini akan ada libur begitu ya. Lalu juga di tengah beberapa kebijakan terkait dengan pencadangan laba. Anda melihatnya apakah saham-saham di sektor finansial masih akan terus mengalami koreksi atau koreksi ini sifatnya hanya sementara saja atau seperti apa, Mas Adrianus? Ya, saya pikir mungkin salah satu katalis terbesar untuk saham perbankan adalah potensi penurunan suku bunga ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang, di mana harga minyak naik tinggi, sementara komoditas andalan Indonesia lainnya seperti nikel, batu bara, dan CPO tidak bergerak terlalu naik gitu ya. Jadi akan ada potensi penurunan trade surplus menurut kami. Dan itu akan membawa resiko rupiah lebih sensitif, lebih volatile, dan itu akan membuat BI lebih keras lagi mempertimbangkan apakah harus menurunkan suku bunga atau menjaga stabilitas rupiah, gitu ya. Karena, tadinya kita pikir dengan trade surplus yang masih bisa terjaga, BI mempunyai langkah yang lebih ringan ya untuk menurunkan suku bunga. Tapi kelihatannya dengan kondisi yang sekarang, pertimbangannya menjadi jauh lebih berat ya untuk BI mulai menurunkan suku bunga.